Ya, mau dikenalin atau saya kenalin? Oh, saya yang kenalin. Oh, Nggak apa, saya aja lah, nggak apa, oke. sorry ini Ya, moderator abal-abal. oh, ya, ya, oke. Baik, mungkin tak kenal maka tak jak kenalan, gitu. Ya, jadi saya Arwan, mungkin saya samalah nasibnya kayak teman-teman gitu ya. Jadi kita masih nyari kerjaan gitu ya. Mungkin alhamdulillah saya tuh sekarang ada kerja dengan perusahaan US gitu ya. Dan di malam hari ini saya ada ya sedikit sharing lah nanti untuk bagaimana biar teman-teman juga nanti bisa menembus US juga gitu. Saya domisili Jogja. Jadi kalau misalkan di sini ada teman-teman yang berasal dari Jogja mau meet up, monggo. Saya tuh orangnya seneng ngobrol, seneng ngopi bareng, seneng seneng bercanda bareng, seneng ketawa bareng, seneng melihat senyum orang lain yang saya bercandai gitu. Jadi monggo kalau misalkan ada yang dari Jogja atau misalkan mau jauh-jauh pergi ke Jogja demi nemui saya, ya monggo saja. Ya. Gitu Mbak Tati. harus harus meraktir nggak kalau ketemu? Harus di restoran Oh yang mahal nggak? santai. Oh kalau itu apa namanya? Misalkan saya traktir saya juga seneng gitu. Oh gitu ya. Ya Jadi enggak kita apa-apa. nggak perlu keluar uang. Ini Enggak teman-teman, perlu, enggak apa-apa. ini Mm-mm. Pak Arwan merendah aja dia itu. Kemarin aku share di grup WA ya, terus ada yang bilang gini, oh itu dosen uh, UII Jogja gitu, dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, keren banget gak? Terus aku lihat di LinkedIn-nya ini ya, dia researcher di LinkedIn juga, selain remote quality assurance, sama ini ada direktur PT Mandatex Mataram Mukti. Jadi bukan orang abal-abal ya yang kita dengerin hari ini. Ah, itu cuma tulisan aja Mbak, Ini biasa cuma aja sih. tulisan. Terus Ya. aslinya gimana? Ini bohongan atau gimana bikinnya nih? Iya, iya enggak. Oh gitu. Tapi yang mau ditekankan hari ini sebagai quality assurance engineer ya. Iya, saya pikir eh, tidak semua dari teman-teman di sini kan quality assurance. Jadi, oh ya maksudnya yang profil saya ya, iya, iya oke, itu aja. Ah iya. Jadi Mm-mm. teman-teman ini dari kemarin yang pendaftaran rata-rata developer kayak web developer gitu kan. Terus ada juga Mm-mm. yang uh, apa namanya desainer kayak UI UX designer gitu kan. Atau UX researcher, ada juga yang ilustrator juga, ada yang copywriter juga. Jadi kayak semua semua pekerjaan IT mereka gabung di sini. Ada juga yang masih fresh graduate yang baru lulus kuliah gitu. Ada yang uh, masih meraba-raba mungkin mereka mau jadi apa dan tertarik dengan kayak kerjaan remote ini gitu Pak Arwan. Jadi Wih, mungkin mantap, mantap. jadi mungkin Mm-mm. obrolannya bisa lebih di generalisasi, Siap, nggak siap. ke quality assurance aja, tapi ada beberapa juga yang dari Telegram Quality Assurance Jogja katanya mereka taunya. Ada lumayan banyak Mm. juga. Mm-mm. Gitu. Oke, Oke, kita mulai dari mana ini? ya mungkin saya pengantar dulu ya Mbak ya. Oke. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi eh, pertama gini ya, sekarang itu kan kalau kata mahasiswa-mahasiswa yang mereka bikin skripsi itu kan teknologi berkembang semakin pesat gitu kan. Nah, jadi yang dulunya orang itu kalau nyari pekerjaan tuh harus bawa ijazah, kemudian muteri perusahaan-perusahaan gitu ya, dimasukin ke perusahaan-perusahaan, ngopi banyak ijazah, kemudian di apa namanya sebar CV dan lamarannya di perusahaan-perusahaan dekat dia. Nah, sekarang itu kita bisa melakukan semuanya dengan online dan tidak terbatas hanya di Indonesia saja gitu. Nah, jadi
Eh, Pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa sekarang kondisi di dunia itu baru secara ekonomi sebenarnya baru agak apa namanya turun gitu sebenarnya. Jadi eh, mereka banyak yang eh, apa namanya banyak yang kayak melakukan efisiensi dari perusahaan gitu ya eh, untuk untuk ya mempertahankan perusahaan mereka agar tetap bisa berjalan. Nah, salah satunya yang bisa mereka lakukan itu adalah mengefisiensi masalah pekerjaannya. Nah, ada cerita dari teman saya yang dia itu kerja di Belanda, kemudian dia secara performan dia sebenarnya bagus gitu ya, sangat bagus ya. Setiap kali evaluasi perusahaan itu dia pasti posisinya di atas gitu loh. Nah, tapi kemudian dia dipecat ya, dan ternyata beberapa saat setelah dia pecat tuh dia tahu bahwa perusahaan itu mengganti dia dengan 6 orang dari India gitu. Nah, jadi kira-kira gaji dia itu sama dengan gaji 6 orang India. Nah, uh, posisi-posisi seperti ini sebenarnya itu banyak hal-hal seperti ini sebenarnya banyak terjadi sekarang. Jadi untuk melakukan efisiensi mereka perusahaan-perusahaan di Amerika, di Eropa gitu, mereka tuh banyak yang kemudian melempar kerjaan mereka itu di negara-negara Asia, ya, khususnya Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, kenapa kok mereka seperti itu? Ya tadi saya bilang bahwa mereka ingin melakukan efisiensi. Ya. Sekarang bayangkan ya, misalkan di mereka itu umpamanya gaji satu orang umpamanya $6.000 gitu ya, $7.000 gitu ya. Nah, kalau kita kurskan ke rupiah, ya, $8.000 itu kan sudah di atas 100 juta ya, per bulan ya. Nah, kalau misalkan mereka bawa pekerjaan itu ke Asia dan orang Asia itu dibayar umpamanya 20 juta saja gitu. 20 juta saja per bulan. Itu kan orang kita tuh sudah senyum-senyum gitu kan. Padahal kalau misalkan pekerjaan yang sama di sana gitu untuk saja itu orang kita itu sudah senyum-senyum gitu loh. Apalagi misalkan ya kalau misalkan tinggal di Jakarta mungkin biasa onset di Eropa dan di Amerika itu. Nah, inilah sebenarnya sekali lagi kesempatan bagi kita ya untuk dapetin pekerjaan dari sana ya. Uh, di mana yaitu tadi sama-sama menguntungkan bagi kita itu kita dapat gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar gaji di Indonesia, dan bagi mereka itu justru juga teruntungkan karena mereka bisa membayar yang lebih rendah daripada gaji yang di sana. itu yang poin yang saya yang pertama. Kemudian poin yang menurut saya juga saya pengen sampaikan juga ya, penting juga untuk diketahui teman-teman bahwa sekarang kita melihat gini ya, ini yang mungkin ini yang mungkin jarang didiskusikan oleh teman-teman pekerja remote. Jadi menurut saya kita bekerja mendapatkan dolar dari Eropa Amerika itu jangan dianggap ini sebagai sebuah titik akhir dari perjalanan karir kita gitu. Apa namanya? Bisa mengembangkan diri kita lebih lanjut lagi. Apalagi kita bisa membuat startup lagi gitu ya. Dan kita nanti kedepannya bisa dapetin USD itu tapi bukan sebagai pekerja ya, bukan pekerja remote lagi, tapi kita punya perusahaan multinational company ya yang mungkin ya remote juga gitu, tapi itu perusahaan kita gitu. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin bahwa kita itu terlalu bangga dengan menjadi pekerja remote USA ya. Ya kalau misalkan kita hanya bangga dengan seperti itu ya kita selamanya akan jadi budak saja gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, Mbak Tati monggo. Keren, keren, keren. Jadi kita tujuannya ke depan jadi CEO nih ya, Pak Arman.
Iya, kalau bisa. Seperti Pak Arwan yang sudah punya pekerjaan sendiri. Oke, nggak terlalu jauh kan ya teman-teman. Mungkin kalau saya boleh nanya nih, kan Pak Arwan di approach langsung lah ada ke LinkedIn, GitHub dan lain-lain gitu. Eh, itu nggak ada halangannya buat mereka buat kayak ambil kita karena dari dengar-dengar katanya ada yang bilang harus ada visa lah gitu meskipun remote dan kayak paymentnya agak ribet gitu. Tapi kalau kita punya kayak posisi kita sudah senior, mereka akan fix fix that for us ya. Kecuali kalau kita junior mungkin mereka uh, malas gitu nggak sih Pak Arwan? Mending ambil yang dari negara mereka atau gimana? Kayaknya tergantung sih kalau misalkan yang sekarang kan ya saya juga ini ya mungkin yang di US baru satu ini ya mungkin sebelumnya saya di perusahaan Australia jadi untuk masalah visa itu mereka nggak terlalu meributkan di awal gitu jadi memang dulu pernah diminta gitu ya jadi fotokopi paspor dari awal sampai akhir in case kalau misalkan memang saya diperlukan untuk pindah ke sana gitu tapi kan eh, ya sampai sekarang nyatanya juga kita remote remote terus gitu dan kita tidak perlu ke sana. Jadi memang tidak ada masalah dengan visa dan tidak diperlukan visa gitu. Oh Itu ya? yang pertama. Kemudian Oh. enggak ya. Karena aku baru Terus remote-nya remote Indonesia aja nih. Jadi pengen tahu. oh iya. Jadi kalau visa itu kan kalau kita posisi emang di sana gitu ya. Visa Oke. itu kan ya kaitannya sama kita tinggal di sana dan kita melakukan sesuatu di sana entah itu tadi entah itu bekerja kan gitu. Jadi memang perlu ada izin untuk tinggal di negara tersebut. Oke, oke. Ya. Makanya ini sebenarnya kerja remote ini kayak beyond border gitu loh. Jadi uh, kita berada di sebuah lingkungan tuh kan yang kayak nggak ada batasnya gitu kan. Ya, kita bisa dapetin duit dari Arab, kita bisa dapetin duit dari Amerika, bisa dapetin duit dari mana aja tanpa kita tuh perlu melakukan paperwork apapun gitu dulu kan bukannya ini menyenangkan banget gitu. Iya, tapi ketika aku lihat Iya. lowongan tuh kok lumayan banyak ya kayak oke remote tapi kamu harus berdomisili di USA kayak gitu loh. Jadi kayak Iya, iya. atau Eh, remote kalau harus kalau kamu saya ada di lihat Eropa gitu gitu. juga. Iya, saya juga termasuk pemerhati lowongan remote, Mbak. Jadi jadi kalau saya ngelihat itu biasanya di Indeed.com gitu ya. Indeed.com itu kan mereka juga menyediakan remote dan remote itu memang kalau menurut saya ada dua yang sepanjang saya amati. Yang pertama adalah full remote gitu, wherever you are gitu. Terus ada juga yang full remote tapi yang mereka minta untuk commute misalkan kayak seminggu sekali harus berada di perusahaan mereka gitu ya. Itu hybrid Nah gitu. itu yang hybrid gitu. Jadi uh, beberapa memang bentuknya hybrid seperti itu. Jadi karena itulah maka dia mensyaratkan misalkan hanya sekitar California misalkan kayak gitu. Terus Hmm, harus US citizen misalkan kayak gitu. Jadi iya. uh, ya memang kalau remote seperti itu ya memang harus harus ada visa, harus US citizen, harus Iya. tinggal di sana kayak gitu. Katanya Hmm. itu ada hubungan sama kayak bayar pajaknya gitu loh. Iya nggak sih? Ya kalau memang modelnya seperti itu ya memang iya. Dan biasanya kok mereka butuhnya juga kayak pekerja tetap gitu loh, Mbak. Makanya Oh, secara pajak kan juga mereka harus memperlakukan pekerjanya itu ya seperti yang di aturan pajak itu kan harus harus ngantor gitu ya dan sebagainya. tapi meskipun mereka kayak remote full remote, mereka juga ada kan yang minta harus USA gitu. Kayak meskipun di lowongannya itu Um, benar-benar full remote tulisannya gitu. nggak mesti ya berarti itu mungkin untung-untungan ya. Iya,
Iya ini kan Mbak Tias ini juga gitu ya, di LinkedIn nyari-nyari yang udah domisili di sana. Oke. Jadi itu kayaknya untung-untungan karena eh, sepengetahuan saya memang ada banyak sekali perusahaan yang mereka itu full remote gitu dan nggak peduli kayak misalkan kayak WordPress ya. Teman-teman kan tahu WordPress. Nah, WordPress itu dari awal dibikin itu memang 100% remote gitu. Ah, Dan ya, jadi iya ya. ya mereka nggak peduli apakah dikerjakannya untuk di US, maka dikerjakannya di mana gitu. Iya ya, aku juga kemarin lihat lowongan Skriba itu. Dia gajinya 100 Hmm, juta lebih ya kalau di Indonesia kan. hmm, Itu juga remote from anywhere sih, keren sih. iya, iya. Maksudnya gaji 100 juta di sini kamu karyawan biasa, bukan jadi direktur, bukan jadi CEO, kayaknya susah ya. Tapi kalau remote luar, it's Iya, really possible. Ini ada yang nanya nih, iya. iya nggak sih Pak? Setuju nggak Mm-mm. Pak Arwan? Yang mana? Bisa dapat 100 juta bahkan lebih kalau remote luar. Iya, iya betul. Oke oke. Ya, sebenarnya tergantung posisinya ya. Kalau misalkan developer sih, kalau setahu saya kayaknya agak susah kalau kalau di atas 100. Bisa sih, mungkin bisa ya, di atas Itu 100 mungkin yang ya. aku lihat gaji 100 itu dia ini sih eh, teaching coding. Jadi masih Oh, masih developer juga sih kan. Maksudnya dia mm-mm, bisa mm-mm. masih bisa teks stacknya developer gitu. Keren sih. Tapi sekarang Iya, udah tutup, iya. udah dapet ya. Mm-mm. Oke, ini ada pertanyaan dari Zili dulu waktu awal dapat kerja remote lowongan dari mana Om? Oke, pertama itu dari Upwork. Ya, dari Upwork itu kalau dulu pas pertama-tama itu agak gampang ya, nggak kayak sekarang. Emang sekarang Sekarang kenapa? iya katakannya susah kan, mau daftar baru aja susah gitu ininya. Masa Karena daftar baru mereka susah? katanya kan anu apa kayak Isi talentnya lembut. tuh sudah kebanyakan kayak gitu tuh loh. Heeh. Oke 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 oke. Masuk akal. Ya makanya kan Itu terus jatuhnya katanya sekarang freelance agak kan susah kalau gitu Upwork? daripada dulu. Dulu tuh ya misalkan staff tetap kayak gitu. Heeh. Ini lebih enakan freelance. Walaupun freelance itu kan buat apa kita kerja dapat duit nggak kerja nggak dapat Iya duit kan iya, gitu tapi kan. lebih banyak dapatnya enggak sih? Iya enggak sih? Iya biasanya iya. Tapi nggak tahu lebih Iya. menyenangkan aja kalau bagi saya gitu. Iya, aku bandingin aku kerja remote di satu perusahaan sama nge-freelance gitu ya. Kok dapatnya lebih banyak freelance ya? Tapi kan kita ininya nggak dapat tetap gitu kalau freelance kan. Jadi ya tetap Iya mau di perusahaan juga. Ya gitu sih. Ini ada pertanyaan. iya. Pak Arwan juga gitu kan banyak banget kerjaannya. Enggak kalau saya tuh tak bagi-bagi mbak. Jadi kalau saya itu kan yang tak kerjakan mana terus nanti yang tak limpahkan ke orang lain tuh mana kayak gitu. Jadi saya suka Outsourcing. jadi Jenderal. kalau kalau jadi gini prinsip saya tuh gini kalau misalkan saya bikin coding saya codingnya pakai 11 jari. Nah, kalau Pakai apa? misalkan ada 11 jari Heeh. nah 11 jari tapi kalau misalkan ada kerjaan yang saya itu kira-kira males kayak gitu tuh saya nggak pakai 11 jari tapi pakai satu Nunjuk jari orang untuk lain. nunjuk orang lain. Kita dapat ini komisinya 50-50 gitu ya. Ya nggak mesti Ya, nggak sih. ya, tergantung kan Oke. kadang ya kita Enak dapat loh. ya dapat banyak nanti terus bayari orang standar Jogja kan gitu kan enak. Oke oke oke. Oh, kita dapat banyak dari USA gitu, terus bayar orang standar Indonesia ya. Menang banyak dong. Iya lo iya makanya masa kalah ini gitu. Oh gitu ya. Oke oke oke. Iya Kok ada banyak banget nih pertanyaannya. iya yaudah mungkin tak jawab satu-satu aja ya. Oke oke oke. Oke, ada tips kak buat lolos tips dapat dari dapat job dari Upwork. Oke. Kalau dari Upwork itu pertama doa. Yang kedua, Terpengaruh yang apa itu doa? Kemarin aku ada yang ini loh.
ada yang bilang, kamu jangan tanya Tuhan, tanya orang gitu kan. Jadi nggak percaya Iya, Tuhan dong. Gimana ini Pak Arman kok malah doa biar dapat dari upload? loh iya. Jadi saya yang ini itu karena saya tuh doa gitu. Oh Jadi ya, serius? iya, saya butuh duit per bulan segini gitu, Mbak. Tolong dikasih gitu kan. Dianulir. Ternyata pagi-pagi pas subuhan itu dapat email kalau ditawari ini kerjaan ini ya. Jumlahnya juga sesuai dengan yang tak doakan itu. Wah loh kok Wah keren pas banget gitu. ya, mukjizat ini ya. Iya kan. Iya, iya. Jadi sebelum berangkat ke masjid subuhan itu langsung tak accept dulu gitu. Wah, Oh mantap. iya. Iya. Ini maaf ya kalau buat orang yang nggak punya agama, soalnya Pak kita kita percaya Tuhan. Iya, Oke iya. oke Oke, tak lanjutin. Oke. oke Yang oke. kedua itu Aku bacain ya, kalau biar aku ada kerjaannya di sini. enggak masih jawab yang tadi ya. Oh yang tadi. Bentar ya. Jadi menurut saya hal yang penting juga adalah persisten gitu. Jadi Ah, kan kadang itu kita tuh sudah ngelokro duluan ketika ditolak gitu. Iya toh. iya. Ya. Jadi ya biasa aja nganggap aja tolaan gitu. Kemudian itu tuh penolakan nganggap aja itu sebuah hal yang lumrah aja gitu. Jadi ya misalkan kalau di Upwork itu kan ada connect gitu kan Iya. untuk apply itu. Ya habisin aja connectnya. Tapi apa ya pakai feeling juga ya. Jadi jangan asal apply. Ini kira-kira kerjaannya pas dengan portofolionya ndak gitu. Bisa nggak Ya kalau ngerjainnya? bisa nggak ngerjain gitu. Tapi menurut saya terutama yang itu sih pas nggak dengan portofolio kita gitu. Karena biasanya klien itu kan yang dia lihat itu portofolio kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kira-kira pas dengan portofolio kita ya apply. Kalau misalkan nggak pas ya pilih yang lain kan apa fit kerjaan kan banyak kalau di Upwork gitu. Iya, iya, iya. Kalau di Fiverr gimana, Pak An? Kalau Fiverr itu saya cuma dengar dari temen yang di Fiverr mungkin apa yang penting dimulai dari tarif rendah dulu di Fiverr katanya. $5 ya, karena Fiverr dulu awalnya kenapa $5. namanya Fiverr karena dari $5 ya. Oh kira ya? Oh, Baru oh tahu. ya, yes. Oh iya, ya, oke, oke, oke. Gitu. Kamu mau ada kerjaan bacain nggak? Oh iya iya ya boleh boleh. Oh Ini ya, ada udah. Muhammad Hasan. Ada tips nggak ya Udah buat itu, biar lolos dapat job dari Upwork? udah, Udah ya udah, ini. udah. Oh ini Mm-mm. Jili. Terus apa benar stereotip tentang klien India yang agak ribet daripada negara lain? Wah ini harus hati-hati nih ngomongnya. Iya. Gini, em, oke, Mas Bang Zili ya. Jadi saya pernah 7 tahun di Malaysia di sebuah kampus di daerah Perak gitu. Kampus internasional ya, karena kampus internasional pasti Jadi di sana ada orang India, ada orang Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. sebagai apa ini kalau Nah, boleh tahu? researcher Oh bukan dosen. ya, bukan. Oke oke lanjut. Oke, jadi terus terang ya, di kampus itu dulu kita stereotipnya gini, omongan dari teman-teman itu kayak gini. Kalau ada omongan orang India, Pakistan, itu defaultnya jangan percaya sampai ada buktinya kayak gitu. Kenapa? Iya, jadi karena mereka tuh memang gede omongannya kayak gitu. Tapi nyatanya Ya nyatanya belum tentu. Jadi misalkan mereka katanya bikin bikin apa hasil penelitiannya seperti apa gitu. Ya jangan langsung percaya dulu sebelum kita sebelum ada ngelihat papernya hasilnya, gitu. kemudian dibuka codingnya kayak gitu ya, suruh nunjukin codingnya kayak gitu. Jadi kadang seperti itu. Tapi terus terang yang di Abacus ini tuh Bagus sangat bagus. merubah, iya sangat merubah pola pikir saya tentang orang India. Jadi memang mereka tuh luar biasa gitu. Ya orang India tuh berarti ada yang biasa-biasa aja, ya ada orang yang luar biasa kayak gitu gitu. Yang luar biasa ya ada yang sampai mereka
menembus Silicon Valley ini ya ternyata memang mereka tuh bukan orang India yang seperti stereotip itu gitu. Ya, Ya. itu kenapa dia dapat remote USA kan? Karena dia luar biasa. Iya, tapi rata-rata ini ya kalau misalkan di Upwork dan sebagainya itu kalau misalkan ada klien yang kira-kira agak nehi-nehi itu mungkin agak hati-hati lah. Oh gitu ya. Saya Jadi kita bisa ya banyak tolak banyak aja gitu. scamnya ternyata. Banyak scam. Scamnya Heeh. gimana tuh? Kita kerja nggak dibayar. Iya, terus mereka ngajak di luar Upwork, terus nanti tiba-tiba apa namanya, ya itu tiba-tiba ngilang kliennya kayak gitu tuh. Ya ada banyak kasus lah, tapi ya itu tadi tidak semua orang India seperti itu, cuma memang kok kita perlu agak hati-hati lah dengan mereka itu. Aku Terus sekarang developer apa Om? Saya QA-nya di AI Mas, Artificial Intelligence. Jadi saya mungkin saya nanya ke teman-teman QA pun juga nggak ada yang kayak saya. Jadi saya bingung kalau misalkan disuruh ngomong di teman-teman QA itu saya kenapa? saya mau sharing apa gitu kan mereka kan QA-nya Kan sama di QA ya. apa lah iya tapi kan beda banget yang dikerjakan gitu Emang QA ada banyak ya? ya banyak kalau saya itu yang tak quality assurance itu di AI Oh, metode artificial AI intelligence. artificial intelligence gitu Emang yang lainnya rata-rata? kan kayak web aplikasi kayak gitu kan mereka. Oh, jadi beda gitu ya? Oke, Iya oke. pakai Python Shinkansen iya betul pakai Python saya. Oke, ini Kerja ada. begadang berarti ya, aduh, saya sambil baca aja ya. Banyak banget ya. Kerja begadang berarti ya, iya Bikin kadang-kadang. selesai. Ya, eh, by the way, kalau saya dilalah itu dapat kerjaannya enak karena apa? Karena saya QA, bukan developer. Jadi karena saya QA, ya, jadi kayak developmentnya 24 jam ya. Jadi siangnya mereka itu mereka develop ini, terus malamnya mereka saya tes kan gitu. Jadi kan malah pas. Ya, Oke, oke. ya. Oke, Apa lagi? Ini eh, bisa kasih ini nggak sih kayak keluh keluh kesahnya selama dapat remote USA gitu ya? Atau remote Australia gitu ya? Kan nggak semua sebentar orang ya. pernah. Ini Apa eh ada ya. pertanyaan gitu? Ini kayaknya jawab dulu deh. Ini kayaknya masih ada yang typing ya. Oke, oke. Nanti takutnya malah nggak ke ini. Nggak nyambung ya? Oke, Tias, ini kerja yang sekarang butuh portofolio nggak butuh. Jadi saya dapetin ini juga karena kliennya melihat portofolio saya ya karena saya juga researcher, saya punya GitHub, mereka bisa lihat hasil riset saya, ya. Saya punya paper-paper ilmiah dan mereka juga bisa melihat paper-paper saya. Jadi karena itulah mereka si ini ya dulu sih yang kontak saya ini kan si Bindu yang punya yang ownernya Abacus ini. Jadi dia melihat ke portofolio saya itu, kemudian dia uh, menerima ya itu ngasih offer saya gitu. Aku Oke, boleh okay. tambahin nggak? Boleh. Ini kan dia jujur kurang paham gimana cara bikin portofolio, sementara saya terikat non-disclosure agreement. Jadi kalau menurutku, kalau yang di company kita nggak boleh di-share keluar, kita harus bikin project pribadi sesuai dengan uh, pekerjaan kita gitu. Karena kalau kita nggak ada yang Iya. di-show ke klien, gimana mereka tahu kalau kita bisa kerja? Ya nggak sih, Pak? Begini, Atau, begini Mbak. Jadi ini saya pernah ada satu NDA dengan jadi antara perusahaan saya Mandatek dengan satu perusahaan di Malang gitu. Jadi kita ngerjakan satu project dan itu kita kena NDA gitu, non disclosure agreement. Nah, ketika kemudian saya bilang kan sebenarnya kan eman-eman ya kita ngerjakan sesuatu tapi kita nggak bisa nyantumin itu sebagai portofolio kita. Nah, terus ternyata setelah itu kita diskusikan ternyata gini ternyata nggak boleh itu kalau bisa diakses oleh orang lain. Nah, jadi kalau misalkan itu hanya sebatas diakses, misalkan saya mau
nawari ke Tia ini. Saya nawari ke Tia bahwa perusahaan saya tuh bisa ini loh. Nah, salah satu itemnya itu ada yang saya sama perusahaan Malang yang ada NDA itu. Tak cantumin tapi hanya khusus saya ke Tia gitu. Oh, jadi nggak buat publik ya? Nah, nggak buat publik itu boleh. Tapi mungkin perlu ditanyakan nih, apa perlu dilihat di item NDA-nya. Tapi kalau setahu saya yang NDA itu seperti itu. Jadi kita tetap boleh nyantumin tapi nggak boleh publik gitu loh. Oh gitu ya, aku baru tahu. Ya mungkin perlu kalau NDA itu kan namanya agreement ya. Agreement itu kan beda-beda ya. Jadi perlu ditanyakan ke perlu gitu. dibaca aja agreementnya, nggak usah nanyain. Nggak usah nanyain gitu. Kalau masalah hukum itu kalau nggak ada masalah nggak usah nanya. Oh gitu ya. Nanti malah jadi masalah. Oke. Ya. Baru tahu. Oke, itu ada pertanyaan lagi dari Kucing Kembang Telon. Bisa di-share mungkin Pak gimana itu bedanya QA untuk AI dengan untuk aplikasi? Oke, kalau saya itu white box tester ya. Jadi kalau saya itu yang saya tes itu kan coding dari developer gitu. Jadi mana Bang? Ya, jadi coding dari developer sehingga beda dengan kalau kita ngetes aplikasi. Kalau aplikasi kan kayaknya ada juga white box tester, tapi saya nggak tahu sih, saya belum pernah saya ngetes white box untuk aplikasi seperti apa. Intinya yang jadi SUT saya itu metode AI-nya untuk artificial intelligence. Nah, jadi bukan aplikasi yang berupa web, bukan aplikasi yang berupa mobile kayak gitu. Jadi metode testingnya jauh lebih abstrak dan lebih matematis daripada aplikasi dan web kayak gitu. Intinya gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Roasting. Jadi banyakin portofolio ya, Mas? Quality is better than quantity nggak sih, Pak? Iya, enggak. Kalau menurut saya lebih baik quantity. Iya, quality aja. Quality, lebih fokus ke quality aja. Ya. Iya. Jadi kayak omongannya Jeff Bezos itu kan. Apa? Dia kan pas Jeff Bezos kan dia ditanya gini, "Kamu tidurnya sehari berapa jam?" Terus dia bilang 8 jam gitu. Loh kok banyak banget? Kenapa kok 8 jam? Ya, because I need to have clear decision gitu. Terus if I can make just 1 or 2 decision in a day, that's more than enough for me. Gitu. Jadi intinya menurut saya dalam kehidupan kita tuh jangan menekankan kuantitas ya, tapi kualitas saja. Iya. Jadi ya. Jadi harus kualitasnya yang bagus gitu. Mungkin aku mau kasih tambahan. Dulu aku pertama dapet banyak teman-teman aku juga yang baru kerja remote itu mereka cuma punya 1 porto aja. Dan itu udah dapat gitu. Dan aku dulu aku juga punyanya 1 aja. Kan orang-orang lain, aku bikin 5, 3 gitu atau 10 gitu ya. Tapi mereka nggak dapat 1 aja udah dapat. Jadi as long as it's good ya udah pede aja. Yes, betul. Ini ada Artisan. Apakah sama kayak software engineering in test? Software engineering in test, sama nggak ya? Mungkin teman-teman ada yang QA nggak di sini? Kalau misalkan bantu jawab itu saya ada. Boleh banyak nih yang QA harusnya. Saya nggak tahu ini kalau yang software engineering in test itu. Mungkin kita skip aja ya. Mungkin yang tahu boleh chat di bawah ya, chat di belajar. Dari Bulldozer nih ada pertanyaan lagi, Pak. Gimana cara nego sama perusahaan luar yang banyak langsung nembak nawarin rate sesuai dengan rate lokal? Jangan rate lokal dong. Nyari yang lain. Mau dikasih rate lokal nih. Jangan. Ya kalau misalkan memang rate-nya yang tengah-tengah aja kan.
bagi dia ya murah, bagi kita mahal kayak gitu kan. Iya, Itu begitu. tadi saya bilang kan, misalkan di sana dia harus membayari $8.000 ya, di sini 4.000 enggak apa-apa lah gitu kan misalkan. Tapi 4.000-nya kita kan sudah 60-an juta kayak gitu. Udah kaya raya lah ya di Gunung Kidul 60 juta per bulan. Ya, lumayan lah bisa beli cendol tiap hari. Apa-apa? Beli cendol tiap hari. Cendol. Oh, ada ya. Oke, oke. Ini ada yang nanya lagi nih. Nego gajinya bagaimana ya Pak? Jadi dibayarnya sesuai minimum wage-nya mereka gitu. Nah, Bawah ini minimum dikit ya. aduh ini gaji ini anu ya, karena Personal ya. ya itu begini, ini tergantung dari perusahaan mereka, kemudian juga tergantung eh, daya tawar kita seperti apa kayak gitu tuh ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman itu, saya pikir kalau misalkan ada apa ya, staff yang memang top notch gitu ya, itu nggak mungkin kok dibayari rendah sama mereka, karena biasanya kalau US sama Eropa tuh mereka lebih Appreciate terbuka ya. masalah, lebih appreciate gitu loh, ini orang ini layak digaji tinggi gitu kayak gitu, dibandingkan dengan kayak sorry ya, orang Australia itu. Kenapa orang Australia? Karena mereka tahu rate nggak sih? Iya, orang Australia itu rata-rata aduh kayak ya orang Australia, orang Singapura tuh mungkin hampir sama lah, mereka apa, cetil gitu loh kalau bahasa Jawa ini itu apa. Mungkin ini nggak sih? Karena mereka dekat Indonesia, terus mungkin mereka sering ke Indonesia, sering ke Bali, jadi tahu Iya. harga di sini tuh murah gitu. Alah, segini juga cukup buat orang Indonesia. Iya, iya Oh, kayak gitu. Iya. iya. Ya kalau menurut saya sih jangan jangan ngejar rate di orang Australia sama orang Singapura gitu aja. Kalau Dua buat orang itu. Tapi kalau buat junior boleh dong. Kenapa? Kalau buat junior position. Boleh, boleh, boleh. Kalau mau nyari pengalaman sih nggak apa-apa lah. Iya, ini aku mau cerita Mm-mm. dikit ya. Ada Ya, temanku belum lulus kuliah ya. Dia main ke Bali, terus tiba-tiba ditawarin kerjaan yang dia nggak bisa. Oke, nanti diajarin kata bulenya itu. Terus tahu langsung dikasih berapa? 2.000 per bulan. Dia kasih langsung buat 3 bulan 6.000. Ini belum lulus uh, kuliah loh ya. kok bisa? Kerjaannya pun dia belum bisa. Ya nanti saya ajarin, dibilang gitu. Inilah kalau Ini kita cewek kali. cowok-cowok. Uh, Ini kalau kita sakit, hati-hati itu. ini kalau enggak, orangnya terus langsung pergi ke negaranya. Oh, Setelah ditinggal uang buat gaji 3 bulan ke depan. Kebayang nggak? Dikasih 6.000, dia pergi ke negaranya. wow, wow. Jadi kita harus banyak sedekah ya teman-teman. Namanya berdoa. Iya, 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 iya. Keren, Ya, keren, keren. anything is possible gitu ya. Bahkan orang yang ini kita kan harus ada portofolio nih ya. Dia bahkan nggak ada portofolio dan dia diajarin dulu kerjaannya. Mantap, mantap, Iya mantap. mantap. Kita harus berpikir Oh, terbuka gitu, guys. Apa kita eh, harus ke Bali dulu nih, Pak? Enggak dong. Anak IT nggak perlu ke Bali lah ya. Ini ada lagi nih yang tanya, eh, Jis, Tak, ini ada yang kelewatan ini kayaknya, apa? saya perlu sampaikan juga yang menarik Iya ini. ya. Jadi tadi pertanyaan ini jam kerjanya gimana gitu. Oke, itu tadi. Jadi kalau rata-rata kalau orang US itu mereka lebih toleran, ya termasuk salah satunya masalah jam kerja. Ya, kayak di setiap minggu itu kan ada kayak company meeting kayak gitu. Itu setiap Jumat sorenya mereka, dan itu kalau jam kita itu sebentar, jam berapa ya, jam jam 3 pagi ya, jam 3 pagi itu kalau di sana itu jam 12 siang, jam 1 siang, sorry, habis makan siangnya mereka. Nah, jadi bos saya tuh bilang gini, manajer saya, so Arwan, for the weekly meeting, it is super 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 optional for you. Dia bilang gitu. Ya. Ini company meeting loh. Dia bilang gitu. Padahal dia nggak tahu kalau saya tuh tiap hari bangunnya jam 3. Ngapain kok bangun jam 3? Iya. Salat tahajud ya? Iya. Iya. Iya, iya, Nah, lanjut. terus
Terus jadi seperti itu. Kemudian kan kita kayak perlu sync up gitu. Setiap meeting setiap minggu tuh manajer saya ya kita perlu meeting sebentar lah gitu kan. Nah, itu dia yang menyesuaikan itu. Jadi nyari jam yang bagi dia itu nggak terlalu Malam. malam gitu ya. Kemudian bagi saya juga nggak terlalu pagi gitu. Berarti Pak Jadilah Arwan orang sangat penting nih. jadilah ya bukan seperti itu. Tapi Iya. maksudnya kan ya biar semuanya jalan kan gitu ya. Oh gitu ya. Jadi ya makanya jadilah pertemuannya itu mingguannya hari Selasa jam 7 pagi. Nah, jadi Iya, iya. jam 7 pagi itu berarti bagi saya itu sudah sangat siang karena saya bangun jam 3 kan. Ya. Nah, terus bagi mereka itu masih sore gitu karena di tempatnya si Brandon itu ya manajer saya ini dia masih jam jam 5 jam 4 sekitar itu 4 sore gitu ya. Jadi Iya, pas iya. lah gitu ya. Jadi saya pikir enaknya orang Amerika Eropa itu mereka negotiable gitu loh dan mereka toleran enaknya tuh itu. Iya ya, aku juga pernah lihat Mm-mm. YouTube nih Pak Arwan. Jadi dia Ya, ketahuan kerja di dua company gitu. Tapi company-nya malah bilang, ya udah kamu ini weekly meeting, kamu bisanya jam berapa? Nanti kita ya, sesuaikan. Jadi wow, mungkin, iya kan makanya. Iya jadi loh, bener loh mereka. iya jadi mungkin kalau kita eh, mungkin udah senior gitu sangat diperlukan perusahaan, mungkin malah mereka yang menyesuaikan ke jam kita nggak sih? Tapi kalau kita masih Hmm, baru-baru ya sesuaikan aja dengan perusahaan, nurut aja dulu. ya betul Iya, betul iya, betul. iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Radikas. Untuk seorang self-learner, apakah ikut bootcamp dan sertifikat berpengaruh untuk mendapatkan job atau belajar dari open source seperti YouTube sudah cukup? Gimana sih? Oh Kenapa? ini, saya bener apakah ikut? Ya, Dan iya, belajar dari mana tuh kalau menurut saya enggak masalah mas. Yang penting itu hands on-nya. Ya, jadi maksudnya gini ya, jenengan oke lah self learner gitu. Apakah eh, apa namanya? Apakah misalkan dari mana sumbernya itu nggak terlalu pengaruh? Apakah dapat sertifikat atau enggak itu enggak begitu pengaruh. Kalau menurut saya lo ya. Jadi justru yang yang lebih penting itu adalah bukti daripada jenengan belajar itu. portofolionya lah ya. Iya, portofolio. Ya, bukti yang orang lain bisa lihat ya. Jadi kayak misalkan kalau saya belajar AI gitu ya, artificial intelligence itu, ya itu ya gimana caranya agar orang itu tahu bahwa saya itu belajar AI. Ya, saya punya paper, publish paper, saya apa namanya bikin publish code saya di GitHub kayak gitu. Jadi memang menurut saya itu justru jauh lebih penting daripada sertifikat. Ya, kayak gitu. Iya, iya. Tapi mungkin Terus ini ada mahasiswa saya ini, kenapa? ini Iya, iya. Arif ini brainware ini. Ini saya tahu dia dulu apa namanya, dia dapat klien dari Australia, Mm-mm. terus akhirnya klien dari Australia itu dia nyuruh si Arif ini dia bikin uh, kayak cabang gitu Ya, di semuanya Jogja. dilayani dong sayang. Kamu untuk keperluan apa dulu? Siapa ya Iya, ini? terus dia Saya, saya. disuruh untuk bikin perusahaan di Jogja gitu ya cabang itu. Nah, terus ternyata dia keluh kesahnya sama. Apa? Agak susah nego nego sama orang Australia. Iya sih. Iya, masalah duit itu Australia itu agak pelit. Kayak bedanya aja orang Australia yang udah tahu harga di Bali itu, harga apa? Dengan orang Australia yang belum pernah ke Bali dan belum tahu harga itu beda sih. Yes. Gitulah ya. Terima kasih. Mm-mm. Apalagi nih? Ada ini Pak Arwan, ada kata Ade, Pak bagaimana komunikasi sehari-hari sama tim? Apakah sering diskusi secara lisan atau hanya via chat aja? Misal daily report atau sprint review. Daily report kalau nggak ngomong gimana? Iya bisa. Jadi kebanyakan memang chat mas. Jadi eh, bagi saya anu ya kalau misalkan tim remote itu chat itu sangat penting ya dan aktif ngomong di dalam chat itu juga penting banget ya. Jadi kayak misalkan gini,
sekarang bayangkan aja ya. Jadi kalau misalkan semuanya tuh harus meeting online gitu, harus ngomong gitu. Itu akan jadi sangat susah karena apa? Karena tim kita itu bukan hanya di Amerika saja, tapi ada yang di Rusia, ada yang di India, ada yang saya di Indonesia gitu. By the way saya sendiri di Indonesia ya. Iya. Spesial Eh, nih. iya. Eh, iya. Nah, jadi kalau misalkan memang harus apa-apa harus ngomong itu ya agak susah kan karena time zone kita beda-beda gitu. Nah, satu-satunya cara ya harus melalui Chat. yang chat itu gitu. Itu harus gercep nggak sih kalau kita di-mention harus kayak langsung jawab atau ya Eh, 1 jam lagi juga nggak apa-apa gitu. ya sekali lagi itu ya. Jadi mereka itu lebih toleran. Jadi Oh, tapi memang mereka sih apa namanya pinter ya. Jadi untuk masalah infra itu mereka nempatkan orang. Maksudnya infra ini kan hal yang urgen ya. Berarti kalau misalkan ada masalah kan harus segera ditangani gitu. Tapi kalau misalkan hanya bug saja gitu, kemudian kayak ininya nggak jalan itu kan, kalau developer ini kan nggak terlalu penting gitu, nggak terlalu harus fast respon gitu. Tapi kalau misalkan masalah infra itu kan harus fast respon banget gitu. Nah ini mereka menempatkan tim infra itu dibagi di dua. Yang pertama di US, kedua di India. Nah jadi ketika orang US tidur, kok ternyata ada masalah infra ya shift-shiftan gitu tetap ya. orang India ini mereka bisa fast respon. Tapi kalau misalkan pas di tempat kita itu malam gitu ya, nah itu yang fast respon ya orang US sana kayak gitu. Oke. Makasih Mm-mm. Pak Arwan. Ini ada yang nanya bahasa nih. Mesti fluent atau cukup basic? Yang penting paham sedikit. Jangan sedikit dong. Mm-mm. Ya asalkan nggak ini sih nggak pelegak-pelegu aja gitu. Asal kita ngomong mereka ngomong kita ngerti gitu nggak sih? Iya. Iya. Ya nggak usah sampai fluent nggak apa-apa lah, tapi maksudnya ya jangan basic-basic amat kayak gitu kalau menurut saya. Oke, intermediate nih. Iya. Oke. Kalau misalkan suruh presentasi itu ya nggak malu-maluin lah gitu kira-kira. Emang sering ya disuruh presentasi? Iya itu. Kalau saya di company meeting itu juga kadang presentasi juga. Oh iya. Kalau stand up juga kita kan harus ngomong kan ya? Nah itu saya stand up nggak ikut, soalnya jam 12 malam. Oh, oke. Padahal masih bangun juga ya. Enggak, ada tidur saya. Ini bentar lagi udah ngantuk saya. Oh ini bentar lagi ngantuk. Ini selesai jam berapa nih mau? 10 Ya menit terserah. lagi? 30 menit lagi? Ini kayaknya pertanyaannya udah nggak ada lagi nih, kayaknya udah pada jelas. Oh, oke. Ini mau kasih ini kah? eh Selama ini mungkin kayak pengalaman terbaik gitu selama kerja remote dan pengalaman terburuk gitu mungkin. Eh, sorry tak, ini masih ada pertanyaan yang Masih belum. ada apa Sorry nih? ya. Pertanyaanmu tak ingat-ingat nanti untuk nanya. Lupa nanti. Ini ada yang Kasih nanya touring tips nih suksesnya touring. di bawahnya dia. Ya, Oh, tips yang sukses atasnya kerja itu ada remote. itu. Kasih tips suksesnya kerja remote. Oh, itu nantilah kerja tips sukses nanti terakhir ya Mas Hasan ya. Iya. Kalau di touring ada yang pernah coba, saya pernah nyoba tapi gagal. Dia bahasa Inggrisnya harus bagus banget sih di touring itu. Rekan kerja Oh, aku pernah apply, dia nggak lolosnya di bahasa Inggris karena katanya bahasa Inggrisnya jelek gitu. Jadi oh, kayaknya harus lumayan kayak native gitu deh. Mereka mintanya gitu kalau di touring itu. Mungkin bisa dicoba. Ya. hmm, Kalau ya pengalaman ya. Pak Arwan gimana di touring? Nah, saya tuh mungkin nggak beruntung aja di touring. Jadi eh, kan pertama kan suruh ikut tes itu. Nah, terus saya pas buka tesnya tuh kok nge-freeze ini saya browser saya gitu, terus akhirnya nggak bisa ngerjain sama sekali. Terus saya protes ke itunya customer supportnya itu. Udah nggak Nah, bisa lagi. sana bilang, sorry we cannot do anything gitu. Terus you can try again
in 3 months kata dia. Waduh ya sama aja. Malas gitu ya. 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 Iya. Ini ada yang nanya, ini kayaknya agak keluar dari ini. Cara ngelamar di tempat kerja Bapak gimana? Oh, ini Mas Bulldozer ini orang apa? AI atau bukan? Kalau misalkan AI ya, sebenarnya ada juga sih yang kayak desainer terus front end engineer gitu. Tapi ya tetap harus ada dasar-dasar AI-nya sih. Jadi kalau ada dasar-dasar AI ya boleh lah gitu mau apply. Contri gitu. Buka aja abacus.ai terus di sana ada kok ininya untuk apply kerjaan. Oke. Ini Tanya apa, ada Pak? lagi Pak Arwan. Abacus.ai. Abacus. Oh, Abacus. Oke, Abacus. .ai. Oke. Lanjut ya. Ini ada Ya. dari Kucing Kembang Telon Pak Arwan. Bagaimana peluangnya untuk yang sudah pengalaman tapi belum di taraf senior? Apakah perusahaan US lebih suka pekerja yang sudah di level senior atau yang junior atau middle? Ada peluang juga? Kayaknya ada sih kalau yang junior middle juga. Ada Coba ya. aja misalkan kayak nyari di Upwork itu kan mereka kalau di Upwork itu dia lebih ya eksplisit ya. Dia mau intermediate atau junior membolehkan atau dia minta expert gitu. Iya, mungkin aku mau Ya. kasih tambahan ya. Temanku ada, dia pertamanya coba freelance di Upwork, terus kerjaan dia bagus, dia diambil jadi karyawan tetapnya secara remote gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh coba Upwork juga buat siapa tahu gitu ya. Awalnya freelance terus diambil remote gitu. Iya. Tapi ini Apa? sedikit sharing juga tentang itu ya. Jadi kalau bisa memang usahakan tetap ada di Upwork. Ya, jadi kalau misalkan ada bayar apa tuh yo nek misalkan nek bisa bayarnya juga lewat Upwork. Karena apa? Karena itu biar profil kita di Upwork itu tetap aktif gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi kayak sebelumnya kan saya yang di Australia itu awalnya juga dari Upwork juga. Terus si bos saya itu dia nggak mau yang bayar dulu pas Fee-nya pertama gitu. kali yang fee-nya kan 20% tuh ya. Bos saya nggak mau kan, udahlah kita ini aja tak bayari langsung aja gitu, pakai wire itu. Terus ya udah, terus akhirnya sampai 8 tahun lebih ya. 8 tahun lebih itu kerja yang sama yang Australia itu. Nah, terus habis Profil itu Upwork-nya. iya saya baru sadar gitu. Jadi profil saya di Upwork itu kan terus jadi nonaktif ya. Ya, ketika itu kemudian saya mau apply lagi tuh susah kayak gitu. Oh gitu. Ya, karena apa? Karena profilnya nonaktif. Kemudian kalau di Upwork itu kan terus yang di aset itu kan job success rate-nya kan terus jadi turun banget kan kalau misalkan nggak ada kerjaan itu. Iya. Ya, makanya kalau bisa misalkan mau long term pun gitu itu tetap lewatnya Upwork. Tapi temanku ada tuh Pak Anwar, dia Pak Arwan sorry, dia keluar dari Upwork tapi terus kayaknya uangnya tuh jadi lebih banyak dari klien satu dia itu, sampai kamu mau bikin studio nanti saya support biayanya gitu. Iya, saya juga gitu juga yang di Australia itu dulu dikasih itu sampai apa? Tablet, terus iPhone sama Mac juga dikasih. Oh, keren. Iya. Oke. Ini pertanyaannya nggak selesai ya? Yes, enggak apa-apa. Nggak apa ya, lagi lowong kan ya? Nggak apa-apa. Oke. Ini belum ada, ngantuk. belum ngantuk ya. Ini ada lagi nih Pak Arwan. Izin tanya dari Alpha 24 supaya kita bisa bersaing sama orang India yang notabene mereka bisa kerja cepat plus hours rate-nya rendah. Jadi iya. Jadi kualitas itu kalau menurut saya kualitas itu nggak bisa bohong kok. Jadi kalau misalkan memang teman-teman itu jaga kualitas itu tetap aja ada klien yang bakal reach out gitu. Kalau yang ditekankan tuh cuma kerja yang penting cepat selesai terus hoursnya rendah itu saya pikir itu nggak akan
bagus ya. nggak Untuk bagus long ya. termnya long termnya nggak bagus. Tapi kalau menurut saya tuh yang penting jaga kualitas. Misalkan memang prinsipnya tuh gini ya, umpamanya kita apply ke satu klien gitu, ternyata kok nggak cocok gitu. Misalkan kita rate-nya kita sama yang dia mau, ya sudah berarti dia bukan klien kita kayak gitu. Iya, iya, Ya, iya. ya mesti seperti itu gitu. Jadi misalkan dia kok nawarnya rendah, terus wah kita kok berat, ya sudah lepasin aja enggak apa-apa gitu. Berarti Cari dia yang lain bukan gitu klien ya. kita. Klien kita ya nanti yang bisa bayar Iya, mungkin lebih dari 100 juta itu misalkan kayak gitu kan. mungkin aku mau tambahin ya, dari pengalaman aku sama pengalaman teman-teman tuh, kalau orang India tuh mereka cenderung misalnya codingnya kurang rapi, kalau desainnya juga kurang rapi ya. Katanya nih ada yang bilang kalau Indonesia itu spaghetti, kalau India itu dia mie ayamnya. Jadi kita kita lebih di atasnya gitu. Jadi jangan takut sama orang India kalau memang kualitas kita Iya, bagus. iya. Tetap Iya, tetap kualitas yang perlu dijaga. iya, betul Terus betul. ini dis sama dari dis ini. Selain Yang selain Indeed Indeed sama sama Upwork, Upwork, ya ada channel lain. LinkedIn bisa, GitHub ya. Ya tergantung ininya sih apa namanya. Jenengan itu bidangnya apa ya? Kalau misalkan jenengan bidangnya lebih ke development gitu, itu GitHub itu penting pakai banget ya karena sekarang itu ya saya beberapa kali mungkin 2-3 hari yang lalu itu dapat email dari perusahaan Rusia itu dia dapatnya juga dari GitHub juga gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa mungkin sekarang orang-orang mulai nyari talent itu dari GitHub ya. Karena lebih jelas udah kelihatan codingannya. Iya makanya. Jadi kalau misalkan jenengan developer gitu GitHub itu paling penting ya. GitHub sama mungkin apa bikin apalah di mana gitu ya, website apa di mana gitu. Misalkan eh, Misal desain. apa misal di dribble ya apa di Iya, dribble Dribble apa atau Behance kalau desain. dance ya. Atau kalau Ya, punya website pribadi juga bagus. ya kayak gitu. LinkedIn Jadi itu juga bagus. LinkedIn kalau di-optimize, kita bisa dapat klien dari LinkedIn. hmm, Beberapa kali ada ya yang approach kayak kerjaan gitu dari LinkedIn gitu. iya. Maksudnya dari Jadi mana aja kalau bisa. menurut saya sekarang itu memang yang paling penting itu adalah exposure ya. Jadi kita itu bisa apa dan orang lain itu bisa tahu kalau kita itu bisa itu gitu. Yang penting itu sih nanti insya Allah kita akan ditemukan ke orang yang tepat gitu. Iya, iya, iya. Ya, exposure ya. Oke, itu Mas Hasan. Ada lagi. Oh ya, akun aku tuh statusnya non aktif. Caranya balikin aktif gimana akun aku? Cari di Caranya YouTube. dapetin klien, ya dapetin klien. Begitu dapat klien nanti statusnya langsung balik jadi aktif. Nyari-nyari aja Mas kayak yang murah-murah ya, mungkin yang kerjaan $10 kayak gitu itu ya. Yang penting kan akun kita aktif balik dulu. Susah. Nggak susah. Gak ada yang gitu. Kita itu ini loh, aku mau sharing sedikit tentang mindset ya. Kalau kita pikir gampang, ya udah dapat gampang gitu. Kalau kita pikir susah, Ya, kita nggak dapat dong. iya betul Iya nggak? betul. Ya makanya itu tadi ya persisten itu gitu ya. Mungkin saya tuh dulu terus terang ya apa sampai curhat-curhat juga itu ya untuk dapetin kerjaan lagi itu karena lama lama non aktif itu kan. Nah, jadi agak tidak gampang lah untuk saya dapetin klien lagi di Upwork itu gitu. Nah, tapi ya sudah, yang penting persisten itu. Suatu Connect-connect, saat itu habisin connect ya. apply bukan ngabisin sih. Kalau saya nggak suka ngabisin connect karena ya itu Waduh. tadi itu pas nggak dengan portofolio kita gitu. Kalau Oh gitu misalkan ya. nggak pas ya nggak usah apply. Oh, oke oke Karena oke. peluangnya kecil dan ya wasting connect kan gitu kan. Oke 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 oke. Ya, Harus sesuai dengan tapi kebiasaan kita gitu ya, ability kita. iya betul. Jadi persisten itu penting. Oke oke. Ini ada lagi Ya. untuk device seperti laptop dan lain-lain berarti modal sendiri ya Pak. Secara headquarter-nya kan jauh ya.
Iya, yang ini dilalah, iya, modal sendiri. Tapi gajinya sudah bisa lah untuk beli Mac lah. Iya. Iya. Tapi beberapa perusahaan kan mereka bakal kirim kebutuhan kita nggak sih? Iya, sekali lagi tergantung perusahaannya, tergantung ownernya. Nah, ya kayak yang Australia itu, begitu saya kerja di situ, saya dikasih Mac, saya dikasih iPhone, dikasih tablet, Oh sama iPad banyak. itu. Iya, jadi Iya, tergantung perusahaannya. iya. Tapi Jadi rata-rata memang harus device kita sendiri. untuk start, oke, mulai awal gitu ya. Orang mungkin kalau belum percaya sama kita, kita ya udah kerja dulu kecil-kecil gitu, gaji mungkin Hmm, remote Indonesia dulu gitu. Tapi ketika kita udah ada experience, orang pasti orang luar juga kita apply di luar juga pasti orang bakal ambil nggak sih dan mau iya, kasih gaji iya. lebih ya nggak sih? Kalau Mm-mm, ujuk-ujuk kita mm-mm. baru lulus kuliah belum bisa apa-apa langsung cari remote di USA. Mereka mikir Iya, juga. iya. Tapi ini ya, mungkin satu hal yang ini prinsipnya orang India ini. Prinsipnya orang India ini penting juga. Iya apa Jadi tuh? mereka itu prinsipnya yang penting bisa nyemplung dulu. Oh, gitu ya. Nah, ya begitu peluang itu mereka udah bisa nyemplung, mereka akan berusaha nyari baru bisa dapetin peluang-peluang lain. Nah, kalau Gitu. kita kan mungkin dari awal tuh terlalu terlalu Gimana? idealis dulu kan. Oh, Gimana ini enggak idealis? ini. Ya maksudnya kalau misalkan kayak saya misalkan ya, saya juga kadang terlalu idealis. Gajinya kalau nggak segini saya nggak mau gitu. Tapi Ah, kalau orang India kan, kenapa kok orang India mereka rate-nya tuh rendah? Karena itu prinsipnya itu. Yang penting nyemplung dulu. hmm, Iya. oke oke oke. Jadi kenapa kok saya bilang gini ya? Karena itu tadi saya tahu orang India seperti apa kan di Malaysia itu. Terus Ah, kalau misalkan mereka tuh nyales ya, mereka tuh nyales tuh prinsipnya kayak gini. Eh, jadi umpamanya si klien itu enggak mau umpamanya ya. Terus misalkan nyales kok ternyata mereka nggak menang tender gitu. Nah mereka akan dekati klien itu, Pak, nggak apa-apa lah misalkan saya kalah gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti misalkan butuh konsultasi atau apa, insya Allah kita selalu siap Pak. Nggak apa-apa, apa gratis saja nggak oh apa-apa. gitu ya. Tapi nanti Heeh. Jadi dapetin si hati kliennya dulu gitu loh. Pokoknya begitu. hmm, Yang penting ada jalan masuk dulu. Nah nanti selanjutnya baru bisa di follow up. Nah kalau kita kan mungkin nggak berpikir sampai situ kan. iya Paham iya ya? iya. Paham Iya paham ya. paham. Nah, Hmm. jadi kita mungkin masuk dulu dapat eh, rate kecil nggak apa-apa. Tapi ketika kita udah lumayan ada Mm-mm. pengalaman ya udah cari yang lebih Mm-mm. gede gitu ya. Iya, dan saya nemui seperti itu. Saya beberapa kali kan pakai jasa apa kayak plugin WordPress dan sebagainya itu di Fiverr gitu. Nah, nah dulu saya pernah meng-hire orang yang sama itu pas saya hire pertama itu dia cuma minta $5. Sekarang Nah, pas saya butuh lagi itu dia udah minta $25. Iya emang kan? emang di Fiverr Ya. gitu sih. Iya Kita makanya. butuh ini kan, maksudnya butuh review kan. Butuh review Mm-mm. kita pasang rate murah, ketika udah ada review dinaikin. Iya makanya. Iya iya iya. Mm-mm. Iya Nah, iya. udah ada pertanyaan lagi nih, Pak Arwan. Pak, lebih Mm-mm. recommended mana cari kerjaan di Upwork sebagai freelance atau di job board untuk pekerja tetap, Pak? Selera sih itu. Ya, kalau kalau saya suka freelance gitu ya. Hmm, Jadi kalau ada juga kan yang apa lebih senang dengan kerja tetap gitu ya. Jadi yang apa dapat cuti terus dapat apa kayak gitu kan. insurance yang Oh ya, terus apa tunjangan apa yang tunjangan-tunjangan kesehatan gitu. kayak gitu, Heeh. tunjangan kesehatan dan sebagainya. Kalau saya tuh enggak gitu, saya lebih seneng itu di manage sendiri. Lebih Iya. dari uangnya yang banyak, terus kayak gituannya Mm-mm. beli sendiri aja gitu ya. Iya, betul. Oke, 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 oke. Uangnya lebih banyak mana sih? Oh, tadi udah dijawab ya.
Oke, ini ada Muhammad Hasan. Kalau apply yang nggak sesuai niche, tapi peluang dapatnya gede, bagaimana? Ambil. Ambil. Sejauh cuan ya. Heeh. Aduh, aduh, aduh. Iya. Oke, oke. Ini ada lagi nih dari Azizi. Tips buat yang switch karir, Pak, dan perusahaan IT yang sehat seperti apa ya? Yang sehat? Oke. Gimana? Gini ya. Kalau switch karir itu mending dapetin karirnya dulu baru switch gitu. Jadi jangan keluar dulu baru nyari gitu. Hmm. Yang mending nyari dapat, nah baru yang kemarin keluar gitu baru aman gitu. Dan Terus belajarnya untuk susah dong kalau masih kerja belajar karir lain. ya ya tergantung sih. Kalau menurut saya tuh kan kita tuh sebenarnya masih masih ada sisa waktu lah gitu dalam sehari itu kan kita mau ngerjain apa misalkan kerjaan habis itu kemudian kerjaan selesai kita mau belajar yang lain itu juga insya Allah masih ada waktu kan. Nah, Iya, iya. Dan kerja 8 jam iya. ya, sisanya buat Mm-mm. belajar, 1 jam buat tidur gitu ya. Kan kerja 8 jam misalkan habis itu kan untuk nongkrong berapa jam kan untuk ngalamun berapa jam itu kan sebenarnya Dikat ya. sisa waktunya itu masih banyak gitu loh daripada nongkrong daripada ngalamun ya mending itu untuk kerja yang lain kayak gitu. Oke, oke. Mungkin tambahan dari aku Kayak- kalau switch karir tuh lebih gampang biar tertata gitu, terstruktur itu lebih enak bootcamp sih daripada belajar lewat YouTube. Tapi nggak apa-apa juga. Cuma di YouTube free, di tempat lain free, tapi kadang loncat-loncat gitu. Tapi kalau bisa ngikutin sih ya terserah sih gitu. Terus ini ada lagi, iya betul. cari lokernya di mana yang remote, Pak? Tadi kayaknya udah dijawab ya. Ini ada yang nanya lagi, Pak. Maaf kalau untuk tempat Bapak saat ini jatuhnya sebagai full time permanen atau freelance contributor? Freelance Freelance. ya. Apalagi nih? Ada yang nanya masalah pajak. Aduh, nah, ini berat ini makanya kemarin Tia kan tak minta nggak usah nyantumin angka gitu biar nggak ada orang pajak. Padahal kalau nyantumin angka mungkin yang daftar orang 1.000, Mbak. Ini nggak nyantumin angka aja, orang yang daftar 100 lebih. Iya Oke, iya oke, iya. lanjut. Ini ada yang nanya, Hmm. payment salary-nya melalui PayPal. Enggak pakai itu transfer Wise dulu, Wise pakai Wise. Ada juga yang sekarang lagi in tuh bayar paymentnya pakai kripto. Oh, Iya nggak sih? nggak Ada tahu nggak di kalau itu. sini yang dibayar pakai kripto? Kayaknya kemarin ngobrol ada yang saya dibayar pakai USDT. Wih, mantap ini Shinkansen nih. Saya bagi kripto tuh Shinkansen tuh. Hmm, mantap. Shinkansen kerja apa mas? Shinkansen ini belum lulus kuliah loh Pak. Oh iya. Iya, dia udah remote Jepang dia. Developer kalau nggak salah tadi bilang. Oh, Oh, community manager wih sama sales manager. mantap. Iya, Wih remote. keren 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 Namanya keren. Shinkansen kan, cocok kan remote Jepang. Wih keren keren keren. Iya Pak iya iya Arman iya. sudah pernah belum remote Jepang? Belum belum. Sama nanti, oke, oke, oke. Iya Apalagi keren nih? keren keren. Ini udah mau jawab pertanyaan saya nggak Pak? Yang tadi. Oh, lupa ya tadi apa? Iya. Kesan-kesan yang paling apa ya? Apa tadi ya? Aku nanya juga lupa. Kayak yang paling bahagia tuh ketika apa gitu waktu remote ini? Ada pengalaman apa gitu? Mungkin pengalaman ditransfer $1 juta gitu ya? Ya, jadi menurut saya sih ini ya, yang kalau masalah duit-duit saja itu mungkin nggak terlalu ini. Tapi kalau bagi saya tuh saat yang paling menyenangkan selama ketika kerja remote gitu ya, itu ketika
eh, apa namanya, kalau di PR kita ya, di apa kerjaan kita itu kan, kalau saya kan coding ya, coding saya itu di approve sama manajer saya, terus saya mencet tombol squash and merge itu tuh kayak rasanya tuh kayak lega gitu ya. banget rasanya. Oh. Jadi ketika PR-nya kita tuh di merge ke sana itu tuh kayaknya kayak anu loh, kayak kejatuhan embun kayak gitu tuh loh. Wah, rasanya yes gitu. Oke, oke. Ketika di approve ya, iya juga sih. Kadang-kadang kita kerja Iya, juga mereka nggak approve gitu ya, yang diambil kerjaan orang lain gitu ya. Jadinya. iya, iya. Ya Jadi, kalau gajian sih mungkin sudah anu ya, kalau saya setiap tanggal 26 gajian. Jadi ya pas gajian senang juga, tapi kan maksudnya rasanya tuh tidak ya sudah biasa lah gitu, dapat duit itu udah oh, udah biasa biasa gitu. gitu ya. Ini Iya. ngomong tanggal 26 apa mau traktir kita gitu? Ya enggak apa-apa, ke sini aja ke Oh, Jogja. jauhnya. Ya, ya kalau ya siapa yang mau ditraktir kok datang. Oh Yang gitu butuh ya. datang. Oke, oke, oke. Traktir nasi Mm-mm. kucing. Ya. Apalagi nih Mm. ada. Itu terus saat-saat ininya downnya gitu atau Eh, ada nggak daunnya itu apa ya? down atau nggak Oh enaknya ya gitu? mungkin gini ya, apa saya terus terang yang kemarin yang di Australia itu kan saya ngerasa apa ya, ya udah 8 tahun tuh ya, itu kayak ada kebosanan gitu ya. Kerjanya itu Jadi aja gitu kan? karena yang dites kan juga ya setiap hari sama kan, ya namanya mungkin tester kan mungkin seperti itu ya, ngalami juga gitu, tiap hari yang dites sama kayak gitu, kemudian ngetesnya manual lagi kan. Kalau misalkan saya sekarang kan coding, kalau coding itu kan setiap hari kayak ada challenge baru gitu, jadi emang nggak bosan. Tapi kalau misalkan manual itu kan yang diklik juga itu, yang habis itu yang diisi ketikan juga itu, nanti habis itu ini idenya mau ngapain ya gitu ya, itu lama-lama tuh kayak nggak ada ide gitu. Jadi itu saat paling down saya tuh memang ketika itu. Ketika nggak ada ide gitu. Iya, saya tuh bosen, terus nggak ada ide, nggak Mungkin ada perlu semangat healing hidup Mbak gitu. kalau kata Nggak ada anak semangat hidup. milenial. Kenapa? Perlu healing dari Jogja ke Australia. Oh ya, boleh. Boleh, boleh. Hmm, Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Itu hmm. aja. Nggak ada yang lainnya lagi. Itu sih. Pernah kena ceramah atasan nggak, Pak? Oh pernah. Jadi beberapa eh, meeting terakhir itu si ownernya, ya si Bindo ini, dia selalu menyinggung masalah testing. Nah, jadi ya ini bukan bukan saya personal ya, tapi mengenai divisi kita di testing itu memang beberapa minggu terakhir ini apa kayak tertinggal gitu, karena fiturnya yang dikembangkan itu cepet banget gitu, dan kemudian kita nggak bisa kita keep up dengan fitur-fitur yang dikembangkan. Jadi disemprot langsung sama ownernya, dan yang disemprot bukan saya tapi disemprot satu divisi. Disemprot bareng-bareng gitu ya. Iya, Tapi kerasa nggak kalau bareng-bareng? iya kerasa lah. Oke, oke. Itu eh, disemprotnya lewat chat. enggak ya, lewat di company meeting itu. Oh, katanya nggak ikut. Company meeting saya ikut kan jam 3 pagi saya udah bangun. Oh iya, iya, iya. Yang Oke, stand up saya nggak ikut. oke, 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 oke. Mm-mm. Apalagi? Eh, Jogjanya daerah mana? Saya Piungan, Kucing Kembang nih. Kalau mau mampir ke sini boleh. Nanti tak kasih mangga nanti pulang-pulang. Ini punya kebun mangga ini. Jangan-jangan punya kebun mangga Ya, 10 hektar ya? amin. Sampai. Ya. Mm-mm. Oke, oke. Jadi, apa nih kayak tipsnya buat teman-teman yang atau apa ya, nasehatnya buat teman-teman yang mungkin mereka remote
Indonesia gitu ya, mereka pengen level up nih. Nah, Jadi remote Eropa atau remote USA gitu, ada nggak ini kalau buat menurut saya yang penting berani aja gitu, berani brand? nyoba. Oh gitu ya. Ya, jadi orang nyoba itu kan nggak ada yang salah tuh Mbak. Iya 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 iya. Ya, entah itu berhasil atau gagal tuh ya nggak ada yang salah gitu. Iya toh. Ya nyoba aja. Kalau misalkan memang rezeki kita di situ ya insya Allah kita akan dapat gitu. Kalau misalkan enggak ya persisten terus gitu. Nyoba Persisten. terus. Ada Ya. ininya nggak kayak berapa tahun gitu? Kalau dulu kan aku pernah dikasih tahu dosenku, eh, ya udah kerja aja 1 tahun 2 tahun perusahaan Indonesia, nanti baru apply di perusahaan multinasional. Kalau developer dapat deh 2 digit gitu. Nah kalau Hmm. remote luar nih, kita butuh mungkin berapa tahun gitu? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru kita apply remote luar Enggak, gitu. Atau sekarang enggak, aja enggak. ketika belajar ya udah apply gitu. Ya selama sudah punya portofolio dan itu kira-kira sudah cukup ya enggak apa-apa. Yang Oh penting gitu ya. portofolio itu. Heeh. Saya Hmm, ya itu tadi saya punya perusahaan yang Mandata gitu ya. hmm. Saya nggak pernah melihat dan mensyaratkan berapa tahun pengalaman gitu. Oh, Karena tahun pengalaman itu nggak jaminan. Ya, jenengan mau 20 tahun pengalaman, tapi kalau nggak pernah belajar ya sama aja, oh, ya kan? oke. Tapi Iya, kalau misalkan jenengan tuh baru 2 bulan, tapi semangat belajarnya luar biasa, terus jenengan tuh pinter misalkan, saya lihat portofolionya misalkan, ya nggak apa-apa. Meskipun kamu masih orang SD misalkan, masih kelas 3 SD mamanya, tapi kalau kamu portofolionya bagus, why not? Gitu. iya, 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 masuk akal. Dulu aku Hmm. teman bootcampku ada yang dia lulus bootcamp langsung dapat kerjaan di Singapura onsite. Hmm. Teman-temannya yang lain baru kerja di Indonesia dia udah ke Singapura. Mungkin Hmm. ininya Iya juga ya, makanya. mindsetnya juga kali ya. Hmm. Tapi dia It lulusannya is lulusan yang Australia penting. sih. Oh, ya. Jadi yang penting itu kita tuh pede aja gitu. Kita Oh, itu apa namanya? Kita itu makan nasi gitu. Orang-orang Amerika Eropa tuh mereka cuma makan roti kan gitu kan. terus apa Ya. hubungannya roti sama nasi? Hubungannya loh. Ini gini. Kalori yang ada di nasi itu 3 kali lebih banyak daripada kalori yang ada di roti gitu. Maksudnya kita lebih Harusnya kita pintar tuh atau kita lebih gendut? loh, berarti harusnya kita tuh lebih produktif daripada mereka. Oh Ya, gitu ya. lo iya. Oke oke. Karena kalori kita tuh lebih banyak daripada Iya, mereka. ibaratnya bensinnya lebih banyak, masa iya kalah Iya, sama yang makan roti gitu. lah betul. Iya, kayak kita tenaganya 2000 cc dibandingkan mereka cuma 600 cc, masuk kita kalah gitu. Hmm, nyambung ya. Tapi mereka rotinya mahal loh. Nggak nyambung juga gue ya. Mereka sekali makan di Bali 1 juta 1 kali makan. Ya, Iya nggak nyambung. Oke intermezzo itu. ya. Apalagi nih. Banyak banget ini yang ngetik. Ini mau kita iniin sampai jam berapa gitu, Pak Arwan? Atau Ya, setengah 10 lah ya. 15 menit lagi? 5 menit lagi ya, 4 menit lagi ya. Ya, enggak apa. Ini yang ngetik selesaiin aja enggak apa-apa, ini banyak yang ngetik. Oke, 4 menit lagi. Hmm. Kalian terima Ya, kasih dong capek ke Pak juga Arwan. Pak kalau 30 juta untuk manusia. Ini apa ini maksudnya? Ya capek juga Pak kalau digas lebih besar, tetap manusia punya batasan. Apa nih maksudnya? Aku juga nggak Maksudnya ngerti. apa? Maksudmu apa? Maksudmu, ha? Aku juga nggak ngerti, Pak. Iya. Oh, kalau makan nasi. Ya. Oke. Ya, artinya eh ginilah intinya sebenarnya bukan masalah nasi atau ininya. itu itu cuma Nggak nyambung aja itu itu ya. cuma jadi kita tuh sebenarnya punya potensi yang tidak kalah dengan mereka gitu ya. Jadi kita tuh nggak usah merasa inferior gitu bahwa kita tuh orang Asia dulu pernah dijajah gitu ya. Nah jadi ya Bismillah aja kita sama-sama dikasih Allah pikiran gitu, sama-sama dikasih waktu 24 jam gitu. Jadi yes, Bismillah aja kita apa
berani aja masuki pasar mereka. Biar worth it banget kok kalau menurut saya, ketika kita sudah bisa masuk pasar mereka, kemudian kita bisa menyerap culture mereka, itu nanti teman-teman akan ngerasakan sendiri. Jadi bahwa company culture di Barat itu jauh lebih berbeda dengan company culture yang ada di kita. Bedanya gimana? Ya itu tadi toleran, kemudian tidak diburu-buru kayak seperti kita itu. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita kadang pamannya Sabtu Minggu tuh kadang masih di kontak ya, suruh kerja gitu. Itu tergantung perusahaannya nggak sih Pak Arwan? Iya, tergantung perusahaannya. Tapi Perusahaanku itu kalau misalnya mereka ada kasih tax Sabtu, ya udah kamu kerjanya Senin ya, tapi mereka ngasih tahu Sabtu gitu. ya enggak apa-apa. Kayak gitu berarti bagus gitu. Tapi kalau saya itu menghindari ngasih kerjaan di Sabtu karena masa mau weekend kok dikasih pikiran kayak gitu. Iya bisa Iya, suruh mikir gitu ya. Iya, terus kalau jam juga sebenarnya di perusahaan Indonesia juga bisa. Di kantorku itu fleksibel ya. Jadi misalnya kamu mau kerjain malam juga nggak apa-apa, nggak siang gitu. Yang penting kerjanya kelar gitu. Tapi Iya, mungkin sekarang yang di Indonesia juga banyak yang terbuka sih, apa namanya, yang culture seperti itu. Cuma menurut saya gini lah, maksudnya sekali-kali cobalah gitu, yang company culture yang di luar itu seperti apa gitu. Karena insya Allah banyak kok yang, karena gini ya, beda budaya itu tuh pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari budaya mereka. Percayalah itu apapun ya. Ya. budaya Jadi makan keju dan roti. iya. Jadi kalau misalkan kita tuh selamanya berkutat dengan orang-orang Indonesia, ya sudah, kita nggak akan banyak belajar kecuali pekerjaan kita saja. Padahal menurut saya kita juga perlu belajar tentang culture mereka gitu ya. Iya. Culture shock nggak Pak? Nggak. Oke, ini tadi Pak Arwan bilang jam 9.30 ya. Ini kebetulan kita sudah 9.30. Terima kasih banyak Pak Arwan atas waktunya. Semoga nggak kapok ya sering di sini. Ya. Ya ini sebentar, ada yang apa? Oh ya udah, asip sama dari Ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Ya. Kenapa ada tambahan lagi Pak Arwan? Terakhir. Ya. Ya itu tadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi teman-teman mari bercita-cita untuk kita tuh punya perusahaan multinasional gitu. Ya. Jadi CEO. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa bangga dengan jadi pekerja. Karena dulu Indonesia itu dijajah 80% oleh tentara Kenil yang merupakan orang Indonesia sendiri. Ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi ya 80% ya, bayangin 80% penjajah kita itu ternyata adalah orang kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena memang dari dulu kita terbiasa untuk bangga untuk menjadi pegawai. Nah, ketika frame berpikir ini kita ubah, ya kita bukan lagi ingin jadi pegawai, tapi kita pengen punya sesuatu yang punya perusahaan yang multinasional. Itu nanti ya mudah-mudahan Allah akan izinkan ya satu ijabah satu saat. Dong. Kalau disuruh bikin perusahaan semua. Iya. Ya suatu saat nanti kalau diundang lagi berarti ngomongnya beda lagi. Ya. Apa? Cara membuat startup gitu. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Oke, cukup. Well, terima kasih teman-teman semua sudah terima kasih Pak Arwan dulu sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di Kita Kerja Remote. Makasih juga buat teman-teman yang udah join di Discord Kita Kerja Remote dan di acara ini. Semoga acaranya bermanfaat dan ada hal
yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian terapkan nanti di kehidupan kalian untuk selanjutnya dan jadi lebih better gitu ya. Well, terima kasih. Mungkin saya akhiri sampai hari ini, sampai detik ini. Selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat jalan-jalan dan dating mungkin nanti malam atau besok. Bye-bye. Ya, makasih ya Terima kasih, Pak semua. Arwan. Ya, Terima sama-sama. kasih teman-teman semuanya. Boleh bilang terima kasih ke Pak Arwan open mic. Ya, makasih semuanya. Pak Arwan, kapan-kapan kalau saya ke Jogja tak ke sana, Pak. Oh, siap, kabari aja. Di Saya Japri aja banyak. nanti. Wih, ke Japri. Heeh. Ya, Pak. Oh, enggak apa-apa Japri. Biar saya nyiapin dari Discord bisa, Pak ya. Nyiapin umbul-umbul untuk menyambut. Nyiapin kalung bunga Nah, gitu. teman-teman. Siap. Oke. Sorry saya live dulu ya, saya udah ngantuk ini. Iya, aku juga mau live. Bye-bye. Mari, Pak, mari. teman-teman.